Halo guys, balik lagi di channel ini. Masih bersama saya, Anang. Video kali ini saya akan unboxing dan review power tools dari brand Festool. Dan ini adalah sebuah track saw dengan tipe TS55 FE-BQ. Buat sebagian dari kita mungkin agak kurang familiar dengan brand Festool ini. Festool ini adalah sebuah brand yang memproduksi power tools dari Jerman. Dan kenapa belum banyak produk Festool yang dijual di Indonesia? Karena memang belum ada prinsipal yang masuk resmi produk ini ke Indonesia. Saya mendapatkan produk ini dari importir umum, yaitu Nachatek, yang ada di Tokopedia. Jadi buat teman-teman yang mungkin sedang mencari power tools yang tidak dijual oleh distributor resmi di Indonesia, kalian bisa langsung kunjungi lapak Nachatek di Tokopedia. Nanti link pembeliannya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum lanjut ke video review dan unboxingnya, saya ingin menjelaskan perbedaan antara track saw dengan circular saw, atau bisa juga disebut plung saw. Sebenarnya fungsi dan cara kerja mesin ini tidak jauh berbeda dengan circular saw yang mungkin lebih familiar, sering kita dengar ya di pekerjaan woodworking. Hanya perbedaannya, untuk track saw, pada saat kita melakukan pemotongan, mesin ini akan berjalan di atas papan track atau rel kita sebutlah ya. Sehingga pada saat kita melakukan pemotongan di atas lembaran multiplex akan menghasilkan potongan yang lebih lurus dan presisi. Karena mesin ini bekerja di atas track. Sebenarnya circular saw pun bisa dipakai dengan menggunakan track. Mungkin kita bisa membuat DIY dari multiplex, atau beberapa brand juga menyediakan track yang universal untuk digunakan bersama dengan circular saw. Yang kedua, mesin ini juga bisa disebut plung saw karena sebelum kita melakukan pemotongan, kita harus menurunkan mata gergaji dan kedalaman potong bisa kita set di mesin ini. Jadi dengan menggeser knob tombol yang ada di sini, gergaji atau mesin ini akan naik turun sesuai dengan kedalaman yang sudah kita setting sebelumnya. Berbeda dengan circular saw yang kalau kita ingin menurunkan mata gergaji, kita harus mengendorkan locknya atau penguncinya gitu ya. Jadi akan agak sulit pada saat kita ingin melakukan plung cut. Pada saat kita ingin memotong media multiplex, misalkan di tengah kita ingin membuat lubang, contoh pada saat ingin memasang kitchen sink di atas tabletop, itu kan kita harus potong di tengah. Nah, kalau dengan circular saw agak sulit nih kita, karena mesti menurunkan mata gergajinya ini gitu kan. Nah, kalau dengan menggunakan mesin ini, setelah kedalamannya kita setting, ini tinggal kita turunkan. Nah, kita akan lebih mudah untuk melakukan pemotongan plung cut gitu teman-teman. Untuk Festool TS55 FE-BQ ini sekarang dijual dengan harga sekitar 15 jutaan ya. Nah, dengan harga segitu, apa aja sih yang akan kita dapat dan seberapa banyak fitur-fiturnya sampai harganya bisa sebegitu mahal? Langsung aja kita unboxing dan nanti kita lakukan pengetesan track saw Festool TS55 FE-BQ. Stay tune ya. Yang pertama, di dalam paket pembeliannya kita akan mendapatkan satu buah box dari Festool berwarna putih dan hijau muda, serta ada logo Festool di bagian atas boxnya. Di sini juga tertulis TS55F
Kenapa serinya adalah TS55? Karena maksimal kedalaman potong untuk mesin ini adalah di 5,5 cm. Sedangkan untuk varian yang lebih besar itu ada TS75 yang mampu memotong ketebalan 7,5 cm. Oke, kemudian mekanisme untuk buka tutup boxnya seperti ini. Lalu ada handle di atasnya yang akan memudahkan kita pada saat membawa box ini. Lalu boxnya juga didesain dapat menggunakan fitur T-Stack ya. Jadi kalau kalian punya beberapa tools Festool yang memiliki box, itu bisa ditumpuk dengan fitur T-Stack sehingga boxnya akan terkunci seperti itu. Cek di dalamnya, kita akan mendapatkan apa aja. Yang pertama tentu aja ini satu buah mesin track saw-nya seperti ini bentuknya. Lalu kita akan mendapatkan ini satu buah kabel, karena yang TS55 ini adalah versi yang corded ya, atau menggunakan kabel bukan baterai. Kemudian kita juga mendapatkan satu set ini aluminium konektor bar. Fungsinya adalah untuk menggabungkan kedua relnya yang nanti akan kita cek juga. Ini ada buku petunjuk. Kemudian ini juga sama, manual book atau buku petunjuk. Dan ini adalah splinter guard ya, dengan knop penguncinya. Udah kosong ya, nggak ada lagi di dalamnya. Kemudian di dalam boxnya kita juga akan mendapatkan gambar seperti ini, teman-teman. Jadi ini adalah kalau kalian scan nanti akan menuju ke YouTube-nya Festool ya. Di situ kalau kalian ingin menonton video untuk petunjuk dari penggunaan mesin ini, bisa langsung ditonton di YouTube resminya Festool. Kemudian petunjuk pemasangan rel, petunjuk pemasangan blade. Kemudian ada jenis-jenis blade yang disediakan oleh Festool ya. Seperti itu ya teman-teman. Lalu di paket pembeliannya kita juga akan mendapatkan dua buah rail ya. Coba cek dulu. Jadi bentuk rel dari Festool TS55 ini seperti ini ya. Di paket pembelian yang seri ini kita akan mendapatkan sepasang atau dua buah. Oke, langsung aja kita cek fitur apa aja yang ada di relnya. Oke teman-teman, secara bentuk keseluruhan, bentuk dari trek Festool TS55 ini seperti ini ya. Terbuat dari material aluminium yang cukup solid dan di finishing sangat-sangat rapi dan presisi oleh Festool. Tidak ada bagian-bagian di aluminiumnya ini yang grepes kalau saya lihat di sini. Benar-benar rapi. Kemudian di bagian sebelah sini, ini ada slot. Fungsinya adalah untuk meletakkan si konektor barnya ini ya, ketika kita ingin menyambungkan dua buah rel menjadi satu. Ini konektor barnya, desainnya juga cukup unik. Di bagian bawah relnya ada coakan seperti ini yang nantinya akan mengembang teman-teman pada saat kita kencangkan baut L untuk menyambungkan dua buah trek ini, sehingga relnya ini nggak akan miring-miring karena dia nanti akan dikunci oleh bar ini seperti ini. Dan mekanisme pengunciannya cukup solid karena nantinya akan dikunci oleh dua buah bar seperti ini di bagian atas dan juga di bagian bawah. Jadi ada dua buah bar pengunci untuk menggabungkan
dua buah rel ini menjadi satu bagian. Kemudian di bagian sebelah sini, kalau kalian bisa lihat, ini ada seperti karet ya. Fungsinya adalah untuk mengurangi friction atau gesekan pada saat si mesin ini berjalan di atas treknya. Jadi bagian base bawah dari mesinnya ini akan berjalan sangat smooth, kemudian meminimalisir gesekan terhadap aluminium treknya, seperti itu. Kemudian di sini, nah nantinya bagian ini itu adalah untuk jalur daripada base bagian bawah dari mesinnya, teman-teman. Nah, si mesin ini akan berjalan lurus mengikuti rel yang ada di treknya, seperti itu ya. Nah, kemudian di bagian bawah sini, ini juga berfungsi untuk meletakkan beberapa aksesoris yang disediakan oleh Festool atau aksesoris aftermarket yang bisa dipasangkan di treknya. Seperti contoh, ini saya punya klem, ini bukan dari Festool, dari Veiko. Nah, cuma ini memang dikhususkan untuk trek seperti ini. Jadi pada saat kita melakukan pemotongan, si papan treknya ini bisa dibantu dengan klem agar media yang kita potong nantinya akan terkunci dan tidak akan bergeser. Kemudian di bagian pinggir sebelah sini, kalau kalian bisa lihat, ini ada semacam karet silikon ya. Fungsi dari karet ini adalah splinter guard atau pelindung untuk meminimalisir triplek yang akan pecah di bagian pinggirnya pada saat dipotong dengan mesin ini. Dan juga ini fungsinya adalah sebagai garis pandu dari treknya ke garis yang akan kita ukur pada saat melakukan pemotongan. Jadi pada saat pertama kali kita menggunakan mesin ini, bagian splitter guard ini itu akan terpotong oleh blade atau mata pisau dari mesinnya, sehingga nanti blade-nya tersebut itu akan sejajar lurus dengan bagian pinggir dari splinter guard-nya. Lalu untuk bagian bawah dari papan treknya, ini yang tadi splinter guard seperti ini ya. Dan Festool juga menyediakan dua buah anti slip. Ini berbahan seperti busa. Nah, fungsi dari anti slip ini adalah seperti ini, teman-teman. Jadi pada saat kita melakukan pemotongan, ini si papan treknya ini tidak akan bergeser ke kiri dan ke kanan. Walaupun tanpa kita klem, sebenarnya ini udah kuat banget, nggak akan geser. Nih, kalian bisa lihat, saya ngedorongnya agak kuat. Kemudian untuk ukuran dari papan treknya ini, kalau kita ukur di sini, papan treknya ini memiliki lebar 18,5 cm. Belum termasuk dengan si karet splinter guard-nya. Nih ya. Kemudian untuk panjang keseluruhan dari papan treknya adalah 140 cm ya. Jadi satu buah papan trek ini bisa digunakan untuk memotong multiplek di sisi yang 122 cm lebarnya ya, untuk multiplek utuh. Namun untuk melakukan pembelahan satu lembar multiplek utuh sekitar 244 cm, kalian mesti menggabungkan dua buah papan treknya dengan menggunakan aluminium bar ini ya. Kita bahas mesinnya ya, apa aja fitur-fitur yang ditawarkan oleh Festool dan seperti apa spesifikasi dari mesin Festool TS55 FE-BQ. Ini adalah penampakan dari mesinnya ya. Bentuknya di bagian depan seperti ini. Di sini tertulis Festool TS55 FE-BQ. Di bagian depan sini ini terdapat cover blade atau pelindung blade, sehingga mesin ini akan lebih aman pada saat digunakan karena mata pisau berada di dalam cover blade-nya ya, jadi lebih safety. Kemudian di bagian sebelah sini, ini ada konektor untuk menyambungkan vacuum cleaner kalian.
sehingga pada saat melakukan pemotongan akan lebih bersih karena debu-debu hasil pemotongan akan langsung tersedot oleh vakum kalian. Tinggal dicolok aja, tapi kalian mesti punya konektor yang ukurannya berdiameter sesuai dengan ukuran si konektor di mesin ini. Lalu ini ada beberapa baut. Ini adalah untuk pengunci si blade covernya. Jadi kalau kalian ingin melepaskan blade cover, tinggal dibuka aja. Ini beberapa baut untuk melepaskan si cover blade-nya. Dan di bagian sebelah sini, ini ada slot untuk meletakkan splinter guard-nya. Dan ini bisa diturunin ya. Nah, kayak gini. Fungsinya ini adalah untuk mengurangi triplek di bagian pinggir yang pecah pada saat kita melakukan pemotongan. Biasanya kalau kita potong triplek yang sudah dilapisi oleh melaminto atau HPL, itu kan pinggirannya rentan grepes ya. Disediakan juga ini yang berwarna hijau dan ada knopnya. Fungsinya sama dengan splinter guard yang Mika ini. Lalu kita pasang seperti ini ya, dan kita kunci dengan menggunakan knopnya. Bisa diturunkan juga seperti ini, dikunci. Nah, untuk bagian yang ini, kalau kalian bisa lihat, ini ada dua buah garis ya. Ini adalah penanda ujung mata pisau. Jadi kalau pada saat kita melakukan pemotongan pelungkat, kita tinggal lihat aja di sebelah sini. Garis yang ini adalah penanda ujung mata pisau bagian belakang. Dan garis yang di sebelah sini adalah penanda ujung mata pisau di bagian depan. Jadi begitu kita mal atau kita garis, kita tinggal mengikuti aja guide yang ada di bagian sebelah sini ya. Kalau kalian bisa lihat, ini adalah handle-nya. Dan ini adalah tombol untuk naik turun si mata blade-nya. Dan di bagian sebelah sini, ini adalah pengunci untuk kemiringan mata pisau di bagian belakang. Di bagian depan juga ada. Dan di bagian sebelah sini, ini adalah switch untuk mengatur variabel speed-nya ya. Jadi kita bisa atur putaran mesinnya dari speed 1 sampai maksimal di speed 6. Kemudian di sebelah sini kabelnya tinggal kita colok, lalu kita geser putar ke kanan. Nah, jadi kabelnya akan terkunci ke dalam mesinnya. Untuk colokannya sudah disesuaikan dengan colokan di Indonesia, jadi nggak perlu nambah konverter lagi. Kemudian untuk handle-nya sebelah sini, ini sudah dilengkapi dengan karet grip ya. Jadi nggak licin pada saat digunakan. Untuk mengatur kedalaman potong dari mata pisaunya, caranya adalah kita tinggal ini agak ditekan. Nah, tinggal naik turunkan seperti ini. Oke. Ini untuk mengatur kedalaman potong si mata pisaunya. Nah, untuk yang bagian sebelah sini, ini adalah kedalaman mata pisau pada saat kita menggunakan rel. Dan yang sebelah sini, ini pada saat tidak menggunakan rel. Dan di sini juga ada micro adjuster untuk mengatur kedalaman mata potong yang lebih presisi lagi. Dan di sini ada skala untuk kemiringan dari -1 derajat sampai di 47 derajat. Nih ya, kalau kita bisa lihat, caranya adalah dengan mengendorkan knop di bagian depan dan juga di bagian belakang. Tinggal atur kemiringannya sesuai yang kita butuhkan. Dan di sini ada penanda. Kemudian kalau kita membutuhkan sudut kurang dari 0 derajat, di sini bisa sampai -1 derajat. Caranya tinggal kita geser knopnya, lalu kita miringkan. Dan di sebelah sini
juga ada adjuster. Jadi buat kalibrasi kemiringan, kalian bisa mengencangkan atau mengendurkan baut yang ada di sebelah sini dengan menggunakan kunci L ya. Di bagian sebelah sini, ini ada 2 buah knob berwarna hijau. Fungsinya adalah untuk kalibrasi kerapatan base mesinnya ke relnya. Jadi untuk mengatur kerapatan dari base-nya, kita bisa mengencangkan dan mengendurkan 2 baut yang ada di sebelah sini ya teman-teman ya. Untuk menggunakan alat ini, sebelum kita melakukan pemotongan, jadi kita harus menekan switch yang ada di atas ini untuk menurunkan mata blade-nya ke kedalaman potong yang sudah kita setting di bagian sini ya teman-teman. Jadi kalau misalkan enggak kita turunkan mata blade-nya, si triggernya ini enggak mau berfungsi. Jadi kita harus turunkan, kemudian baru triggernya mau berfungsi. Kemudian pada saat kita selesai melakukan pemotongan, nah si mata blade-nya ini akan otomatis naik ke atas, seperti itu ya. Kemudian Festool juga menghadirkan satu buah fitur yang mempermudah penggunanya pada saat ingin melakukan penggantian mata pisau. Caranya adalah kita set dulu sampai maksimal, kemudian kita turunkan mata blade-nya seperti ini, lalu kita tarik tuas yang di sini. Nah, jadi mesin ini akan mengunci posisi blade-nya sampai baut untuk membuka washer atau ring dari blade-nya. Kita tinggal ambil kunci hex yang ada di handle depan sini, lalu kita putar ke arah berlawanan jarum jam. Tinggal kita lepas ring penguncinya, kemudian kita buka blade-nya. Nah, di paket pembeliannya Festool juga sudah menyediakan satu buah blade berukuran 160 dikali 1,8 dikali 20, dan ini adalah blade berukuran 42 tit ya. Ini juga khusus kayu dan di sini ada tulisan fine cut. Jadi Festool mengklaim dengan menggunakan blade ini akan menghasilkan potongan yang lebih rapih ya. Nanti kita tes pada saat melakukan pengetesan. Dan di mesin ini juga sudah disediakan ripping knife. Ini berukuran 1,8 mm ketebalannya untuk mengurangi resiko kickback pada saat kita melakukan pemotongan ya teman-teman. Setelah selesai, tinggal kita tarik tuasnya. Nah, simpan lagi kunci L-nya ke tempatnya. Hal pertama yang harus kita lakukan sebelum menggunakan mesin ini adalah kita harus melakukan kalibrasi agar pada saat mesin ini digunakan akan menghasilkan hasil yang benar-benar maksimal. Yang pertama, saya akan melakukan kalibrasi kerapatan base dari mesinnya terhadap tracknya. Karena kalau kita tidak melakukan kalibrasi, kalau kalian bisa lihat, nah, base-nya ini akan goyang, tidak akan lurus terhadap tracknya. Cara melakukan kalibrasi kerapatan base-nya adalah kita tinggal men-setting di 2 buah knob berwarna hijau ini. Ini tinggal kita putar. Caranya adalah pertama kita kencangkan dulu seperti ini. Nah, ini dia udah rapet ya, nggak bisa jalan. Kemudian kita putar berlawanan arah jarum jam sedikit-sedikit sampai si base ini smooth jalannya dan tidak goyang lagi guys. Kita coba ya. Setelah kita lakukan kalibrasi, kita pastikan base-nya ini udah nggak goyang lagi dan gerakan si mesinnya juga harus lancar ya, nggak boleh seret. Nah, kayak gini saya rasa udah cukup oke nih kalibrasinya.
Ini base-nya juga udah nggak goyang, dan gerakan jalan mesinnya juga cukup smooth. Selanjutnya yang mesti kita lakukan adalah kita atur sudut kemiringan dari mata pisaunya. Tapi sebelum kita melakukan penyetingan, pastikan colokan di mesin ini tidak tersambung ke listrik ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kita lepas dulu aja. Oke, untuk cara mengatur sudut kemiringan pada mesin ini, caranya adalah kita tinggal mengendorkan dua buah knob yang ada di bagian depan dan di bagian belakang. Tinggal kita kendorin, lalu kita miringkan sesuai dengan sudut pemotongan yang kita butuhkan. Di sini kita bisa melakukan pemotongan dari 0 derajat sampai ke 45 derajat ya. Nah, spesialnya di mesin ini, Festool menyediakan fitur untuk kita dapat melakukan pemotongan di -1 derajat dan 47 derajat. Caranya adalah pada saat kita ingin melakukan pemotongan di sudut 40 derajat, kita tinggal miringkan, lalu kita tarik knob yang hijau di belakang ya, seperti ini. Oke, nah di sini kita akan mendapatkan sudut pemotongan di 47 derajat. Kita cek ya, kalau kalian bisa lihat di sini sampai di 47 derajat. Untuk skalanya. Kemudian Festool juga menyediakan fitur untuk kita bisa mengakses pemotongan -1 derajat. Caranya adalah kita tinggal menarik kuas ini. Setelah seperti ini, mesin ini berada di sudut pemotongan -1 derajat ya. Oke. Kemudian untuk melakukan kalibrasi atau pengaturan sudut 0 derajat, kita bisa mengatur di baut kecil yang ini ya guys. Ini bisa dinaik turunkan dengan menggunakan kunci L kecil. Cara melakukan kalibrasi untuk memastikan bahwasannya mata pisau dengan tracknya 90 derajat atau tegak lurus, kita mesti membuka cover blade ini. Yuk kita coba bongkar dulu. Setelah cover blade-nya kita lepaskan, kita cek lagi kesikuan antara blade dengan base-nya ya. Kalau boleh saya sarankan pada saat melakukan pengecekan, letakkan mesin ini di media yang rata ya. Di sini saya menggunakan bantuan kaca. Lalu kita tempelkan siku kita ke blade-nya. Seperti ini. Kita tinggal lihat, kita cek apakah siku ini menempel rata dengan keseluruhan dari blade-nya. Kalau ada miring ke kiri atau ke kanan, kita tinggal mengkalibrasinya di baut kecil yang tadi di sebelah sini guys, dengan menggunakan kunci L bintang yang kecil ya. Saya coba contohkan. Setelah tadi kita lakukan kalibrasi, sekarang kita lakukan pengetesan RPM dari mesinnya ya. Kita mulai dari speed 1. Speed satunya di 2000-an RPM. Kemudian speed 2. Speed 2-nya di 2900 RPM. Lalu speed 3. Speed 3-nya di 3500-an RPM. Speed 4. Speed 4-nya di 4100-an RPM. Sekarang speed 5.
speed 5-nya di 4700-an rpm. Dan ini speed 6 ya, atau yang paling kencang. Maksimal speednya di 5200 rpm. Sekarang kita lakukan pengetesan berapa daya yang dibutuhkan pada saat mesin ini menyala tanpa beban ya. Oke, seperti yang kita bisa lihat, pada saat mesin ini menyala tanpa beban, daya yang dibutuhkan sekitar kurang dari 400 watt ya. Tapi itu hanya pada saat melakukan pengetesan, karena mesin ini cuma menyala aja. Oke, kita lanjut ke pengetesan selanjutnya. Sebelum kita melakukan pemotongan, jadi pada saat first cut atau potongan pertama, nantinya karet splinter guard ini akan terpotong oleh mata blade, sehingga fungsi dari splinter guard ini adalah sebagai reference atau referensi untuk garis yang sudah kita tandai di media yang akan kita potong. Jadi setelah kita garis, kita ukur, nanti garis tersebut kita samakan dengan pinggiran dari splinter guard ini, karena setelah nantinya terpotong pada saat potongan pertama, si tepian splinter guard ini akan berada rapat atau sejajar dengan tepian dari mata blade-nya. Oke, kita lakukan pemotongan pertama. Jadi ini sudah terpotong oleh mata blade, dan posisinya sekarang ini tepian dari splinter guardnya rapat dengan mata pisaunya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pengetesan untuk mengukur seberapa presisinya track saw Festool ini. Saya akan membuat potongan multiplex di multiplex 18 mm. Ini full meranti. Saya akan buat potongan sebesar 80 cm ya guys. Kita tandain dulu ukurannya 80 cm. Setelah kita ukur media yang akan kita potong, lalu kita rapatkan pinggir dari papan trek ini ke garis referensi yang tadi sudah kita ukur ya guys. Kalau kalian ingin menggunakan klem, boleh diklem, tapi kalau enggak, ini udah cukup rigid, enggak geser lagi papannya. Yuk, langsung aja kita tes pemotongannya. Coba kita ukur hasil pemotongannya. Coba kita ukur ya hasil pemotongannya seberapa presisi. Kita ukur dari sini. Pas di 80 ya. Coba kita ukur tengahnya juga pas di 80. Belakangnya kita ukur ngepas guys di 80 cm. Artinya potongan yang tadi kita lakukan benar-benar lurus dan presisi.
Keren. Sekarang coba kita lakukan tes lagi pemotongan di 61 cm. Kita cek hasil pemotongannya. 61 di bagian tengahnya, 61 juga, dan di bagian belakang 61 juga ya guys. Dan kita lihat hasil pemotongannya nih, bagian tepiannya benar-benar rapi, nggak ada chip out atau grepe di media multiplex yang kita potong. Setelah tadi kita lakukan review dan sedikit pengetesan untuk Traxhaw Festool ini, pertama-tama kalau pengetesan yang saya lakukan kurang maksimal dikarenakan adanya keterbatasan bahan di rumah saya. Mungkin di next video akan saya buatkan yang lebih detail dan terperinci untuk pengetesan. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan opini pribadi ya, atau pendapat saya terkait power tool Festool ini. Jadi ini adalah murni opini atau pendapat saya setelah saya menggunakan mesin ini. Oke, mungkin kita bahas dari kelebihannya dulu. Yang pertama, kelebihannya kalau menurut saya dari segi build quality ya. Setelah saya coba pegang dan rasakan mesin ini, menurut saya build quality dari beberapa power tools yang sebelumnya saya pegang, jika dibandingkan dengan Festool ini, benar-benar berasa ya guys. Jadi sisi premium, kenyamanan, terus bahan yang digunakan benar-benar kelas premium banget kalau menurut saya. Jadi finishingnya rapi, terus logam dan material yang digunakan juga nggak sembarangan. Jadi menurut saya kalau build quality cocok kalau kita kasih bintang 5. Kemudian selanjutnya dari tingkat kepresisian. Jadi sebelumnya saya sudah pernah menggunakan circular saw yang saya belikan track tersendiri ya. Namun menurut saya di sini Festool ini tingkat kepresisiannya hampir sempurna guys. Dari beberapa kali saya coba melakukan pemotongan, di situ hasilnya benar-benar rapi, presisi. Kemudian yang ketiga, fitur yang ditawarkan oleh Festool ini menurut saya cukup melimpah ya. Artinya banyak fitur-fitur tambahan yang akan memudahkan kita pada saat menggunakan mesin ini. Contoh seperti splinter guard, kemudian ada konektor untuk vakum, lalu kemudian ada pengaturan speednya, dan masih banyak yang lainnya. Jadi menurut saya fitur yang ditawarkan oleh Festool ini cukup membantu. Lalu kemudian banyak sekali aksesoris untuk ditambahkan ke Traxhaw ini. Jadi nanti mungkin ke depannya kalau ada rezeki saya akan review lagi aksesoris tambahannya. Saya sudah lihat di beberapa marketplace di luar sana, mereka menawarkan beberapa aksesoris tambahan yang bisa digunakan ke Traxhaw ini. Kalau kita sudah bahas kelebihannya, rasanya nggak afdol juga nih kalau kita nggak bahas kekurangannya. Oke, buat kekurangan yang saya rasa di sini, yang pertama, untuk tipe ini kapasitas potongnya menurut saya agak sedikit minim ya, karena di sini untuk kapasitas kedalaman potong maksimal yang bisa dipotong oleh mesin ini sekitar 5 sentian guys, atau 5,5 senti ya.
Jadi menurut saya untuk pekerjaan kayu solid yang membutuhkan kapasitas potong yang agak dalam, menurut saya mesin ini kurang cocok untuk digunakan di pekerjaan kayu solid yang membutuhkan kedalaman potong yang lebih dari 5,5 cm. Namun di sini kalau mungkin pekerjaannya hanya sekedar pemotongan multiplex atau papan-papan tipis, nah mesin ini menurut saya cukup mengakomodir. Oke, yang kedua, kalau kekurangan menurut saya di luar sisi teknis, untuk produk ini saat ini karena memang belum ada distributor resmi di Indonesia, otomatis secara after sales atau service center dan ketersediaan part pada saat mesin ini rusak akan sedikit menyulitkan teman-teman. Walaupun si seller menggaransi apabila ada kebutuhan part untuk mesin ini dia sanggup sediakan, tapi dengan waktu tunggu ya yang lumayan lama tentunya. Yang ketiga menurut saya harga, karena untuk mendapatkan mesin ini kalian mesti import langsung dengan menggunakan just tip. Otomatis harga yang ditawarkan mesin ini sampai di Indonesia harus membayar pajak ya guys. Mungkin dari segi opini pribadi saya itu aja. Kalau kalian ingin menambahkan, monggo silahkan kasih makinya di kolom komentar. Dan sekali lagi buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk membeli alat ini, nanti akan saya sediakan link pembeliannya di kolom deskripsi. Di situ silakan tanya-tanya ke Nacatek, harga, promo, dan segala macamnya langsung di link pembelian yang saya sediakan. Saya rasa cukup segitu aja video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa yang belum subscribe, dibantu klik tombol subscribe-nya agar saya makin semangat di dalam membuat video-video berikutnya. Oke, segitu aja video dari saya. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Saya Anang Nurdiansyah dari channel Abdi Karya. Sukses selalu buat kita semua. Bye-bye.